Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah manajemen keuangan yang berjudul biaya modal dan biaya rata-rata tertimbang atau yang biasa disebut dengan WACC. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang berjumlah 3 orang, ada Puji Rahayu, Wafda Aulia, dan Muhammad Basit Ramadan. Baik, pertama saya di sini akan menjelaskan mengenai biaya modal dan rata-rata tertimbang dalam materi manajemen keuangan. Perkembangan dunia bisnis yang semakin ketat dan persaingan antar perusahaan yang semakin tajam membuat perusahaan harus unggul dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya dalam teknologi sumber daya manusia dan produk yang dihasilkan. Namun, untuk mencapai keunggulan tersebut, perusahaan juga harus mempunyai investasi besar dan dana yang besar. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut, perusahaan harus mencari sumber-sumber permodalan yang besar agar perusahaan dapat membangun investasi yang baru. Baik, saya akan menjelaskan teori tentang biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang harus dibayar oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan modal yang berguna bagi investasi suatu perusahaan. Pada umumnya, ada dua sumber modal untuk perusahaan. Yang pertama, hutang. Yang kedua, ekuitas. Utang biasanya didapat dari pinjaman bank atau kreditur, sedangkan ekuitas adalah dana yang diperoleh atas investasi pemilik modal di pasar modal. Oh iya, kalian perlu tahu dulu nih apa itu saham dan obligasi. Yang pertama ada saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dalam definisi tersebut, tertuliskan bahwasannya perusahaan menerbitkan saham untuk mendapatkan modal usaha dari seseorang ataupun pihak tertentu. Jadi penekanannya adalah menerbitkan saham untuk mendapatkan modal. Nah, berbeda dengan obligasi, di mana obligasi merupakan surat hutang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli. Jika kita lihat dari definisi obligasi, tertulis bahwa pemerintah ataupun perusahaan menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman. Sehingga, jika perusahaan mendapatkan modal dari menjual saham, maka akan masuk ke dalam ekuitas. Sedangkan jika perusahaan mendapatkan pinjaman dari obligasi, maka dana tersebut akan masuk ke dalam kewajiban atau hutang perusahaan tersebut. Selanjutnya, untuk memperjelas mengenai materi struktur modal, saya akan memberikan contoh kasusnya. Misalnya, PT Wafood adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Perusahaan tersebut membutuhkan modal sebesar 100 miliar rupiah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan ekspor ke luar negeri. Untuk dapat memperoleh dana, maka PT Wafood menerbitkan 15 juta lembar saham yang akan dijual dengan harga satuan yaitu Rp5.000 per lembar. Dan para pemegang saham mengharapkan return atau pengembalian sebesar 10%. PT Wafood juga menerbitkan 1 juta lembar obligasi yang dijual seharga Rp25.000 tiap lembarnya untuk melengkapi kebutuhan modal. Para pemegang obligasi mengharapkan return atau pengembalian sebesar 6%. Maka WACC dari PT Wafood dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama adalah kita mengetahui bahwasannya perusahaan membutuhkan modal sebesar 100 miliar. Dan untuk mendapatkan modal tersebut, perusahaan berencana untuk menerbitkan 15 juta lembar saham dengan harga Rp5.000 per lembarnya, dengan tingkat pengembalian dana yang dijanjikan sebesar 10%. Lalu yang kedua, perusahaan juga ingin menerbitkan 1 juta lembar obligasi dengan harga Rp25.000 per lembarnya, dengan tingkat yang diharapkan adalah sebesar 6%. Lalu, dari sebuah data yang telah kita dapatkan, pertama, kita akan menghitung dulu nih proposisi biayanya.
Yang pertama adalah proposisi biaya dari saham, yaitu dengan cara 15 juta lembar dikali dengan Rp5.000 per lembarnya, menghasilkan 75 miliar. Lalu 75 miliar dari 100 miliar itu didapatkan hasil sebesar 75%. Jadi diketahui bahwa proposisi biaya saham sebesar 75%. Yang kedua, kita akan menghitung proposisi biaya dari obligasi dengan cara 1 juta lembar dikalikan dengan Rp25.000 dan akan menghasilkan 25 miliar. Lalu 20 miliar dari 100 miliar itu adalah sebesar 25%. Jadi proposisi biaya obligasinya adalah sebesar 25%. Setelah kita mendapatkan proporsi dari biayanya, kita akan menghitung weighted average cost of capital atau yang biasa disebut dengan WACC. Caranya adalah proposisi biaya dari saham yang telah kita dapatkan kemudian dikalikan dengan tingkat pengembalian saham tersebut, lalu ditambah dengan proporsi dari obligasi yang dikalikan dengan tingkat pengembalian obligasinya. Kemudian didapatkan angka sebesar 75% dikali 10% dan ditambah dengan 25% dikali 6% dan akan menghasilkan 7,5% ditambah dengan 1,5%. Lalu dari situ kita dapat mengetahui bahwa WACC-nya adalah sebesar 9%. Dari contoh kasus tersebut, kita telah mengetahui bahwa WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang sebesar 9%, yang berarti bahwa setiap uang Rp10.000 yang diinvestasikan, perusahaan minimal harus bisa melakukan pengembalian sebesar Rp900 setiap tahunnya. Dari contoh kasus tersebut, kita telah mengetahui bahwa perusahaan menggunakan dua opsi pilihan pandangan, yaitu pendanaan melalui obligasi dan pendanaan melalui saham. Bila dilihat dari tingkat pengembaliannya, pendanaan melalui obligasi relatif lebih baik karena dapat mengurangi cost of capital. Namun, pendanaan melalui saham cenderung lebih mudah untuk menarik minat para investor, dikarenakan likuiditas dari tingkat pengembaliannya yang berpotensi cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat pengembalian saham. Dengan menghitung secara akurat, cost of capital merupakan penentu apakah suatu bisnis atau proyek itu menguntungkan atau tidak. Baik, kami akan memberikan kesimpulan mengenai presentasi materi kami, yaitu tentang biaya modal. Jadi, suatu perusahaan itu pasti membutuhkan dana untuk membiayai proyek-proyeknya. Dana itu bisa melalui dua akses. Yang pertama adalah akses internal dan akses eksternal. Akses internal yang dimaksud adalah dana dari perusahaan itu sendiri. Bisa berupa returning atau laba ditahan, sedangkan dana eksternal perusahaan adalah dana dari luar, berbentuk penerbitan saham dan obligasi atau pinjaman dari bank. Setelah itu, kita harus menghitung biaya modal yang akan kita keluarkan untuk membiayai perusahaan tersebut dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.